Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini memberi kita kenikmatan sehat sehingga kita Ini dapat aku mengikuti webinar kelima FKUMS Peduli COVID. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Seperti kita ketahui, COVID itu masih menjadi masalah sampai saat ini, terutama di Indonesia. Kasus COVID per 18 Mei kemarin mencapai 18.000 kasus. Ya, tentu hal ini memberikan masalah tersendiri bagi negara kita. Ya, banyak hal yang berubah sejak adanya COVID melanda Indonesia. Ya, cara kita berinteraksi, cara kita bekerja, itu semuanya terpengaruh. Nah, kemudian fenomena di masyarakat sendiri menghadapi COVID berbeda-beda. Ada yang cuek, ada yang panik, ada yang berlebihan mungkin ya, karena mereka merasa COVID ini memberikan beban tersendiri. Nah, untuk hal itulah ya, bagaimana masyarakat nanti menyikapi adanya COVID ini, bagaimana mereka harus beradaptasi, maka nanti selama 1,5 jam ke depan kita akan mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita mengenai kesehatan mental, kemudian peran kedokteran keluarga. Nah, sebelumnya di sini saya akan membacakan ketentuan mengenai webinar FKUMS bahwa nanti suara dan video akan dimatikan selama webinar berlangsung, kecuali pembicara dan moderator. Kemudian pertanyaan dapat dikirimkan melalui chat ke host dan akan dibacakan oleh moderator di sesi diskusi. Kemudian materi akan dibagikan melalui chat, kemudian akan ada sertifikat dibagikan nanti selesai acara, kita bagikan link, kemudian diisi, dan sertifikat juga akan kita kirimkan melalui email. Kemudian acara ini juga dapat dilihat kembali di kanal YouTube FKUMS, e-learning FKUMS. Untuk itu, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya menyapa dulu kepada kedua narasumber kita. Ada Dr. Adriesti Herdaeta, spesialis kesehatan jiwa, dan Dr. Yusuf Alam Ramadan. Selamat siang, selamat sore dokter. Selamat sore. Alhamdulillah. Nah, saya bacakan dulu susunan acara pada kesempatan kali ini. Nanti ada pembukaan, tadi sudah kita buka bersama dengan pembacaan basmalah, kemudian pemaparan materi, lalu dilanjutkan diskusi dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai sesi pemaparan materi yang pertama dengan tema menjaga kesehatan jiwa di tengah pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Adriesti Herdaeta, spesialis kesehatan jiwa dan magister hukum. Namun saya akan bacakan dulu mengenai kurikulum vitae beliau. Dr. Adriesti Herdaeta, biasa kita sapa dengan Dr. Eta. Beliau lahir pada tahun 1978, kemudian riwayat pendidikan, lulus dari FKUNS tahun 2002, kemudian melanjutkan PPDS Psikiatri, lulus tahun 2009, lalu melanjutkan ke Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau sekarang bekerja di RSJD Surakarta, Arif Zainuddin Surakarta, kemudian juga sampai sekarang masih menjadi dosen pendidik klinis di FKUMS. Monggo untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Dr. Adriesti Herdaeta, spesialis kesehatan jiwa, untuk materi pertama. Monggo dokter.
Ya, terima kasih moderator Dr. Nining. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing atau kita ngobrol santai di acara ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat jiwa dan raga. Ya, kali ini saya bicara COVID untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan tidak overwhelmed ya, tidak bosan mendengar COVID. Bagaimana kita mau bosan? Karena memang saat ini yang setiap hari berita mesti COVID, sampai tidak ada berita tentang sepak bola, atau tidak ada berita tentang artis, tidak ada berita tentang film terbaru, semua tentang COVID. Semoga tidak bosan. Dan sekarang pun saya bicara tentang COVID. Ya, baiklah, nyuruh saya slide. Kita kondisi saat ini. Inilah kondisi saat ini, bahwa we are not all in the same boat, but we are all in the same storm. Artinya, kita semua, seluruh dunia ini berada dalam badai pandemi corona. Tetapi kapal yang kita naiki itu berbeda-beda. Kapal di sini direferensikan sebagai negara. Kondisi kapal kita berada atau kondisi negara di mana kita menjadi warganya itu berbeda satu sama lain. Tetapi intinya tetaplah kita berjuang sama untuk memerangi badai COVID. Ya, slide. Ya, inilah berita-berita COVID yang terbaru. Kemudian desak-desakan di bandara, kemudian kenaikan BPJS di tengah badai COVID, yang terbaru mungkin adalah demo di Tivontek yang tidak ada social distancing sama sekali, kemudian membuka penutupan McD di Sarinah, kemudian pembagian sembako di kantor pos yang mengindahkan, tidak menghiraukan social distancing dan sebagainya. Mendengar berita ini, akhirnya apa? Ada yang memunculkan tagar terserah, ada yang corona itu kan tidak berbahaya. Nah, itulah macam-macam reaksi kita dalam menghadapi badai COVID ini. Ya, macam-macam reaksi, wajar lah. Manusia memang dianugerahi keberagaman oleh Tuhan, itu fitrah ya. Slide. Ini juga masih dalam rangka berita-berita yang muncul mengenai COVID, ada penjualan aplikasi surat tugas untuk memudahkan kerja, kemudian ada lagi penjualan surat bebas COVID, dan sebagainya, di Tokopedia ya. Slide, Mas. Ya, inilah ya. Berita-berita tadi memunculkan beragam reaksi ya atau aksi ya. Kita mulai dengan defense mechanism. Defense mechanism begini, pada dasarnya kita memiliki kondisi keseimbangan psikologis. Nah, ketika ada stresor yang menyerang kita, maka secara psikologis kita bertahan untuk mempertahankan ego. Itulah yang dinamakan defense mechanism. Ada banyak sekali defense mechanism. Yang saya contohkan di sini adalah defense mechanism atau mekanisme pertahanan yang imatur atau tidak dewasa. Pertama ada denial, yakni menolak untuk menerima kenyataan atau menganggap realitas itu tidak ada. Misalnya, itu kan cuma teori konspirasi. Inilah reaksi dari masyarakat Amerika yang mengadakan protes besar-besaran, mereka menolak lockdown dan menganggap bahwa isu mengenai corona itu adalah mainan media. Nah, gitu. Mereka akhirnya memunculkan perilaku tidak bertanggung jawab. Misalnya yang berita baru-baru gitu kita lihat ada penderita COVID yang justru malah berlari memeluk tetangganya supaya tetangganya itu ikut menjadi penderita COVID itu. Kemudian mengabaikan resiko penularan. Alah, COVID itu kan cuma orang-orang kaya yang bepergian ke luar negeri. Kita mah orang biasa bebas dari COVID, seperti itu. Kemudian yang kedua proyeksi, memindahkan emosi negatif ke orang lain. Ini saya bicara global dulu ya, global mengenai sikap masyarakat 62 ini dalam menghadapi badai COVID. Memindahkan emosi negatif ke orang lain. Mereka sibuk menyalahkan pemerintah. Salahnya pemerintah. Ketika awal
COVID belum menjadi pandemi di Wuhan, malah pemerintah membuka gerbang wisata, memberi diskon besar-besaran untuk tiket wisata. Ini menyalahkan pemerintah. Kemudian yang ketiga, represi. Dia tidak bersikap agresif, ya. Tetapi dengan membaca berita-berita yang ada di koran, di media sosial utamanya, ya, ini kan memunculkan emosi negatif. Nah, orang dengan mekanisme pertahanan represi, dia menemukan emosi negatif itu ke alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar kita itu ibaratnya gelas. Ya. Suatu saat bila kita tuangkan air, dia akan tumpah. Nah, ketika air itu tumpah, dia memunculkan gejala somatisasi. Misalnya dada berdebar-debar, susah tidur, kemudian juga menganggap ini saya badan saya tidak enak ya, badan saya demam ya. Terus dia mengaitkan itu dengan gejala COVID. Kalau nafas saya sedikit sesak ya, dia sekali lagi mengaitkan itu kepada COVID. Ya. Yang saya udah terdiri tadi kalau waktunya sudah hampir habis saya diberitahu Ji. Siap, Dok. Kemudian contoh terakhir adalah regresi. Ini menghadapi masalah dengan cara kekanak-kanakan. Nah, kanak-kanak itu biasanya seperti apa? Ya, kalau emosi tidak bisa menahan emosi. Kalau minta sesuatu harus saat itu juga terpenuhi. Ya, kanak-kanak tidak mau tahu, pokoknya saya harus selalu enak, itu anak-anak. Ya, ini memunculkan perilaku tidak dewasa, misalnya marah-marah ketika harus dikarantina. Ini juga menolak dikarantina, mencoba melarikan diri dari karantina. Itu juga merupakan bagian dari denial sebenarnya. Dia menyangka saya ini baik-baik saja, saya tidak ada gejala. Jangan khawatir, saya tidak akan menularkan COVID ini kepada orang lain. Itu denial. Tapi regresinya dia kemudian marah-marah, menampar petugas, berusaha mendobrak petugas, berusaha melarikan diri dari karantina. Itu banyak sekarang. Itu suatu perilaku yang tidak bertanggung jawab. Tapi bagaimana lagi? Itulah masyarakat kita. Ya. Sebenarnya yang waras, yang ngalah lah, gitu ya. Slide. Ya, oke. Sebelum ini. Ya, terima kasih. Ini adalah defense mekanisme, ya, dia mekanisme pertahanan yang positif. Jadi tadi sebagian dari masyarakat kita memberikan mekanisme pertahanan yang negatif, tetapi alhamdulillah masih ada masyarakat kita yang memberikan atau menunjukkan mekanisme pertahanan yang positif. Yang pertama adalah altruisme, mengatasi stres dengan pengabdian kepada sesama. Nah, ini dia alih-alih stres terhadap COVID, dia bertindak. Apa yang dia bisa dia lakukan? Memberikan sembako, menggalang edukasi kepada orang-orang yang diperkirakan masih belum sadar mengenai COVID, membagikan masker di pasar, kemudian ya inilah banyak. Jadi dia mengalihkan stresnya itu terhadap hal positif, sifatnya membantu meringankan penderitaan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua sublimasi, mengubah perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang bermanfaat. Ini sebenarnya agresif, marah. Kenapa sih saya harus dikarantina, protes, bosan, saya mau keluar. Tetapi alih-alih menuruti hawa nafsunya untuk keluar, untuk main, maka dia mengalihkan energinya untuk berolahraga atau menyanyi. Maka banyak kita lihat di YouTube itu, banyak video menyanyi di rumah, banyak ya. Kemudian ya itu olahraga, menciptakan kreasi, misalnya menciptakan lagu, sebagainya. Kemudian yang ketiga humor. Humor ini sebenarnya adalah defense mekanisme positif. Tetapi hati-hati terhadap humor, karena seringkali orang menyalahkan humor itu mengejek. Humor menunjukkan ketidakempatian kita. Di sini orang yang menggunakan mekanisme humor melihat stres itu sebagai sesuatu yang pantas ditertawakan. Ya. Buat lelucon tentang pandemi, misalnya banyak kita lihat meme-meme bagaimana
masker dibuat dari apa? Dari daun pisang, dari sandal, sebagainya itu. Kemudian karantina terlalu lama, ternyata keluar dari karantina tidak bisa keluar lewat pintu karena badannya sudah terlalu gemuk. Nah, seperti itu. Tapi hati-hati ya, karena tidak semua orang bisa menerima humor. Barangkali dia mengatakan, wah Anda tidak berempati. Coba kalau keluarga Anda sendiri terkena COVID, Anda tidak bisa tertawa seperti ini. Tetapi mekanisme humoris saya lihat sudah digunakan di seluruh dunia. Dengan munculnya meme-meme lucu seperti itu, guyonan. Sebenarnya ini adalah fakta. Misalnya rapid test yang KW itu ternyata memberikan banyak reaksi positif palsu. Ini nyata, tetapi dibuat guyonan bahwa di Tanzania rapid test positif ternyata bisa membuat pohon pisang pun positif atau kambing pun positif. Jadi saya lihat bahwa mekanisme pertahanan humor itu sudah digunakan di seluruh dunia. Dan ini memang mengurangi stres ya. Kemudian afiliasi ini mengatasi stres dengan cara menolong orang lain. Bedanya dengan altruisme itu kita lebih bersifat individual ya. Kalau afiliasi kita membentuk kelompok, misalnya membentuk komunitas memberi edukasi di Facebook yang tugasnya misinya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, membebaskan masyarakat dari ketakutan. Nah seperti itu. Slide. Dari mekanisme pertahanan yang imatur atau tidak dewasa tadi yang sudah saya sebutkan, denial, represi, proyeksi, regresi, itu yang berpeluang untuk menimbulkan berbagai gangguan jiwa. Kalau mekanisme pertahanan positif yang digunakan, itu memberikan manfaat kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Tetapi apabila yang digunakan adalah defense mekanisme atau mekanisme pertahanan yang negatif, maka akan memunculkan berbagai macam gangguan jiwa. Yang paling banyak adalah gangguan somatisasi. Tadi misalnya berpendapat, ini saya pilek, saya demam, saya mencret, saya gatal-gatal, saya terkena COVID. Kemudian gangguan cemas, ya anak-anak saya gimana sekolahnya, kemudian bagaimana saya bisa bertahan, apakah saya bisa bertahan, sampai sejauh mana, sampai kapan sih pandemi ini akan berakhir? Setelah pandemi ini berakhir, apakah saya bisa nongkrong lagi di Sudah cemas, ya. Kemudian ada gangguan panik. Nah, ini gangguan panik ini adalah gangguan cemas yang singkat. Jadi kalau gangguan cemas itu kan cenderung mengambang, ya, cenderung kronis, langsung terus-menerus, intensitasnya juga tetap. Tapi kalau gangguan panik terjadi kadang-kadang, tetapi intensitasnya sangat tinggi, sehingga apa yang dirasa pada penderita gangguan panik, dia merasa bahwa dia akan mati, dia akan gila, dia akan pingsan, seperti itu. Ketakutan, sangat ketakutan. Tapi apabila ditenangkan, ketakutan itu berangsur-angsur akan menghilang. Beberapa saat kemudian dia kembali normal, tapi mungkin gangguan panik itu akan kambuh kembali 1 minggu kemudian atau beberapa hari kemudian, seperti itu. Tapi kalau gangguan cemas, dia setiap hari ya cemas terus. Gitu. Nah, kalau ketiga gangguan itu berlanjut tanpa ada penanganan atau ada tindakan yang tepat ya, maka akan memunculkan gejala depresi. Jadi depresi terjadi karena gangguan cemas yang gangguan-gangguan tadi, somatisasi, cemas, panik yang berlangsung lama, tidak tertangani, akan menimbulkan depresi. Kenapa kok saya seperti nggak sembuh-sembuh ya, depresi ya. Slide. Ya, gejala psikis yang bisa muncul adalah sulit tidur. Ini sudah ada banyak ya, sulit tidur. Kemudian gangguan makan, ini bisa tidak menurun nafsu makan atau tidak mau makan, tetapi ada juga sebaliknya makan, terus menghilangkan stres makan, terus bolak-balik buka kulkas, itu sebenarnya bosen kan untuk mencari makanan. Ya, kemudian somatisasi, irritable, jadi mudah marah, mudah emosi. Sebenarnya berita di televisi dia tidak setuju dengan pendapat pemerintah, tapi dia ngomong dengan emosi, mudah irritable. Akibatnya orang-orang di sekitarnya jadi ikut jadi korban emosi. Ini juga termasuk bagian dari proyeksi sebenarnya. Kemudian hedonia, tidak mau tidak menikmati hidup lagi. Dulu dia senangnya nyanyi, tetapi sekarang
dia tidak suka nyanyi lagi, nyanyi itu rasanya hambar. Dulu sukanya di olahraga, tetapi sekarang dia malas-malasan olahraga, itu yang dinamakan anhedonia. Kemudian serangan panik, seperti tadi saya sudah jelaskan, serangan panik ini terjadi mendadak, tidak diperkirakan, intensitasnya juga seperti segitiga, naik dengan cepat, kemudian turun juga dengan cepat. Nah, kemudian ketegangan motorik, ada tremor, ada berdebar-debar, kemudian keringat dingin, dan sulit berkonsentrasi. Ini adalah contoh gejala psikis atau gejala kejiwaan yang mungkin muncul selama ya tidak hanya dalam pandemi, tapi dia diperkirakan karena kondisi pandemi sulit ya, maka gejala psikis ini akan muncul lebih banyak. Slide. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk mengelola gejala psikis? Jadi perlu diingat bahwa apabila ada gejala psikis itu tidak selalu merupakan sinyal bahwa kita harus pergi ke dokter atau profesional kesehatan jiwa lainnya. Tidak. Apabila kita bisa mengelola sendiri, ya silahkan kelola sendiri. Ya. Sama seperti kalau misalnya kita merasa batuk pilek, tetapi gejala itu ringan, tidak usah pergi ke dokter, tidak usah pergi ke rumah sakit. Cukup stay di rumah, istirahat yang cukup, meningkatkan imunitas tubuh seperti itu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengelola gejala psikis? Satu, menjalani pola hidup sehat. Olahraga, istirahat cukup, makan makanan bergizi. Ya, pola hidup sehat selain meningkatkan imunitas tubuh juga meningkatkan imunitas psikologis. Ya. Kemudian membatasi informasi. Kalau sudah terlalu pusing dengan informasi, batasilah informasi, tidak usah buka WA, tidak usah buka Facebook, tidak usah nonton televisi. Ya, saya pribadi saya tidak nonton televisi, tapi saya tetap membuka media sosial. Ini salah satu upaya saya sendiri untuk mencegah informasi yang terlalu berlebihan dan tidak semua informasi bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, menikmati hobi. Silakan kalau misalnya senang masak, silakan masak. Senang jalan-jalan, bisa masih jalan-jalan di sawah. Kalau di tempat saya masih banyak sawah, di sawah no problem, kita bisa social distancing. Jalan-jalan ke mall dialihkan jalan-jalan ke sawah. Itu mancing daripada lele mancing di Janti yang ramai, mancing di sungai misalnya seperti itu, atau mendengarkan lagu, bernyanyi ya. Kemudian stay connected dengan keluarga, teman-teman, dan komunitas sosial. Ya, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Sulit bagi manusia apabila dia harus karantina. Ya, kita di Indonesia dalam satu rumah, yang kita ada orang tua, ada anak, ada bapak ibu, mertua. Kita rasa kita bisa sharing. Ya, memang ada negatifnya, mungkin rumah dari sesek atau seharusnya yang karantina itu menyenangkan karena katanya bisa meningkatkan kualitas hubungan keluarga. Tapi kalau nyatanya hubungan keluarga itu toksik, ya kita menderita di karantina. Kemudian mari kita bandingkan dengan apa yang di Italia, Amerika, Eropa, ya, di mana orang tua itu banyak yang hidup sendiri, mereka pasti sangat tersiksa apabila di karantina. Mau ngomong siapa? Mau ngomong siapa-siapa? Nggak ada orang di rumah. Mungkin saya harus ngomong sama tembok gitu. Makanya apapun caranya tetap stay connected dengan keluarga, teman-teman atau komunitas sosial ya. Kita diuntungkan dengan adanya sistem informasi yang saat ini sudah sangat berkembang sehingga kita bisa melakukan video call, kemudian Zoom seperti kehilangan ada WhatsApp ya, seperti itu. Ya, stay connected lah ya. Kemudian berbuat baik untuk sesama. Kalau dari sisi ajaran agama Islam, sedekah itu akan menolak bala ya, berbuat baik itu sesama itu buat kita berpikir, oh ternyata tidak hanya saya yang menderita. Ini tadi menggunakan mekanisme pertahanan altruisme dan afiliasi ya. Ini akan membuat kita bagi, oh ternyata saya masih bisa bermanfaat kepada orang lain. Oh ternyata ada yang lebih menderita daripada saya. Kemudian yang terakhir tapi tidak kalah penting ya, adalah mendekatkan diri kepada Tuhan ya.
Orang dengan religiusitas dan spiritualitas yang baik itu cenderung memiliki imunitas psikologis yang baik, ya. Karena kita ada tempat bersandar, ya. Karena kita ada Tuhan, tempat kita bercerita, tempat kita berbanding, dan Tuhan itu tidak akan ember, ya. Kalau kita ngomong, kita konsultasi pada orang, menceritakan masalah kita. Kalau orang itu salah, kita tidak bisa mempercayai orang itu bisa saja malah menceritakan masalah kita kepada orang lain. Tetapi Tuhan tidak akan pernah seperti itu. Ya, slide. Ya, kapan harus mencari pertolongan profesional? Apabila kita sudah melakukan semua usaha tadi, mandiri ya tadi ya. Jika gejala psikis itu berlangsung sepanjang waktu, ya sulit tidur lebih dari seminggu misalnya, kemudian mengganggu fungsi peran, kita jadi marah-marah kepada anak, malas memasak, malas mengurus rumah, tidak bisa konsentrasi ketika work from home, ya. Kemudian mencetuskan gangguan fisik yang berulang, akhirnya kan muncul gangguan fisik terus yang berulang, walaupun kita sudah berdoa, sudah berusaha curhat kepada orang yang kita percaya, tapi kok tidak ada hasilnya. Ada serangan panik berulang, sehingga mau tidak mau kita terpaksa ke IGD. Jadi serangan panik itu seperti serangan jantung kebanyakan ya. Jadi orang akan datang ke IGD mencari pertolongan, tapi sebenarnya mereka tidak ada gangguan, tidak ada masalah apa-apa di jantungnya. Nah itu silahkan datang ke pertolongan profesional ya. Itu bisa psikolog, bisa psikiater. Ya. Ada juga hotline, sekarang ada macam-macam hotline, ya. Diperkirakan di seluruh dunia, ini angka bunuh diri juga meningkat. Nah, misalnya yang terbaru bunuh diri, saya tidak tahu bunuh diri atau melarikan diri, tapi ada pasien di Sulawesi yang tidak satu meloncat dari jendela rumah sakit lantai 4, ya. Akhirnya meninggal. Saat itu dia berada di ruang isolasi dan nekat meloncat dari ketinggian 4 lantai. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga dokter. Nah, ini kita juga ini bukan hanya masyarakat, tetapi dokter pun. Ya, karena ada setiap hari bertemu dengan ini kan lelah jiwa raga lah. Maka saat ini muncul tagar terserah seperti itu ya, mungkin itu ada reaksi frustasi, semoga, tapi bukan berarti itu kita melalaikan kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan, bukan seperti itu, mungkin hanya reaksi emosional karena frustasi ya seperti itu. Kita tidak boleh lupa bahwa selain masyarakat yang menjadi korban, tenaga kesehatan di depan pun juga menjadi korban. Nah, ini mereka caranya gimana untuk ini? Untuk ini mereka shift gantian 2 minggu tugas di lapangan, 2 minggu istirahat, biarkan mereka berkumpul dengan keluarga, menikmati hobi dan lain sebagainya, lepas dari burnout seperti itu. Kemudian juga mereka butuh hiburan. Jadi jangan salahkan kalau misalnya dokter tuh TikTokan, terus ada yang protes, ini dokter kok TikTokan, malah tidak kewajibannya. Itu adalah satu cara supaya dokter dan tenaga kesehatan itu tidak stres. Kalau mereka stres, bahaya. Mereka tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, kita tuh manusia biasa juga ya. Semua manusia ya. Kemudian slide. Ya, ini adalah zona di mana kita kemungkinan berada. Ya, ada zona fear, ada zona learning, dan ada zona pertumbuhan. Ya, di sini peserta webinar bisa mudah-mudahan bisa membaca apa yang ada terjadi di zona fear. Misalnya, saya merasa frustasi seperti itu. Kemudian di zona learning, saya harus berbuat sesuatu. Saya tidak mau frustasi terus-terusan. Ya. Kemudian di zona pertumbuhan, saya bisa melakukan ini untuk menolong orang. Nah, imunitas tubuh itu sama dengan imunitas psikologis. Imunitas tubuh itu kadang bisa baik kalau kita rajin minum vitamin, rajin olahraga, pola hidup sehat, tidak terlalu lelah, tidur cukup. Itu imunitas tubuh baik. Demikian juga imunitas psikologis, dia bisa naik turun. Kalau kondisi keimanan kita sedang baik, imunitas psikologis kita baik. Kalau kita tidak ada masalah, kemudian hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita itu baik, ya.
Itu imunitas psikologis terjaga dengan baik. Tetapi kalau kita ada masalah, kemudian bertengkar dengan teman atau sahabat atau keluarga, nah itu kondisi imunitas psikologis kita menurun. Saya berpendapat bahwa lingkaran ini sifatnya dinamis. Suatu saat kita sudah berada di ke zona pertumbuhan, kita bisa terlempar lagi ke zona fear. Seperti saya yang sharing pengalaman pribadi bahwa dulu di awal zona bulan Maret itu zona fear ya, kemudian akhirnya saya bertahap sudah sampai kepada zona pertumbuhan. Tetapi setelah adanya berita mengenai longgarnya PSBB ini, saya lihat di berita banyak orang yang crowded, tidak mengindahkan social distancing, kembali lagi saya ke zona fear. Tapi tidak apa-apa, ini manusia, ini dinamika psikologi kita. Ya, kita orang normal ya. Tapi saya tidak mau tetap berada di zona fear. Saya harapkan teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga tidak. Kalau misalnya berpindah zona, it's okay, but jangan terlalu lama. Ya, tetap kita harus bisa move on untuk kembali ke zona growth. Ya, pandemi ini berat, tetapi kita bersama-sama harus mengatasi. Nah, supaya kita bisa mengatasi bersama-sama dengan efektif, kita semua harus berada di zona growth. Ya. Kalau misalnya di zona ada yang teman kita, kerabat kita di zona fear atau zona lain, mari kita bantu bersama-sama untuk berada di zona growth. Insya Allah kalau semua ada di zona, semua akan kita akan menghadapi dengan optimis. Ya. Kemudian slide ya, terakhir ini bahwa sebenarnya Al-Quran itu mengajarkan kita untuk optimisme, bahwa tiap penyakit ada obatnya. Di sini dari hadis riwayat Bukhari, tidak ada penyakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tetapi tidak ada obatnya. Kemudian Al-Quran sudah mengajarkan juga bahwa setiap ada kesulitan, selanjutnya pasti ada kemudahan. Setiap ada gelap, sesudah itu pasti akan ada terang. Setelah hujan badai, kita akan melihat pelangi yang indah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya insya Allah siap menerima pertanyaan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eta atas paparannya tadi mengenai kesehatan mental ya di era pandemi ini. Jadi untuk kita kalau menghadapi stres ya ada berbagai macam defense mekanisme, bisa yang bersifat positif maupun negatif. Tadi yang negatif, tadi ada yang dia menolak, kemudian bersifat kekanak-kanakan, menyalahkan orang lain, atau yang dialihkan ke sisi yang positif ya dengan berolahraga, kemudian menjadi sukarelawan gitu ya. Jadi kita tadi itu berada di posisi yang mana ya? Kita tadi ada zona fear, ketakutan, belajar, atau yang growth ya. Kita sudah move on ya. Meskipun tadi seperti disampaikan Dr. Eta, mungkin dari ketiga zona tadi kita bisa berpindah-pindah ya, tetapi jangan terlalu lama. Kemudian untuk mencegah tadi gangguan cemas, gangguan panik, kemudian sampai depresi, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian melakukan hal-hal yang lebih positif. Oke. Kepada para partisipan, para peserta, kami masih menampung pertanyaan yang sudah bertanya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan kepada kami melalui chat. Bapak Ibu yang lain yang akan bertanya silahkan bisa melalui chat kami. Namun untuk pertanyaan akan saya bacakan di akhir ya, di sesi diskusi. Nanti ya Dr. Eta. Selanjutnya kita akan ke pembicara kedua ya, dengan tema peran kedokteran keluarga. Ya, dari di sini pandangan komprehensif dan holistik pengelolaan COVID-19 dalam layanan primer yang akan disampaikan oleh Dr. Yusuf Alam Ramadan. Saya bacakan CV-nya beliau dulu. Dr. Yusuf ini besar ya di Nganjuk ya, lahir tahun 1970, menghabiskan waktu sampai SMA di Nganjuk sampai tahun 1991.
Kemudian lulus Fakultas Kedokteran UNS tahun 1996, lalu lulus dokter tahun 1998, kemudian lulus Magister Pasca Sarjana UNS tahun 2011, dan lulus dokter tahun 2020. Ya, beliau aktif di organisasi IDI, menjadi bendahara RT juga. Kemudian beliau juga adalah penulis, ya, penulis dari banyak buku tentang keislaman, kedokteran Islam. Ya. Selamat sore, Dr. Yusuf. Selamat sore. Ya. Monggo untuk materi kedua, saya persilahkan kepada Dr. Yusuf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini yang slide yang materi yang akan kami sajikan di pertemuan sore hari ini. Slide Mas Ari. Ya. Jadi ini mungkin diulang-ulang lagi juga mengingatkan kepada kita ya. Ya, slide Mas. Ya, jadi virus ini mulai berkembang di akhir bulan Desember ya, akhir musim dingin ya, terus kemudian baru teridentifikasi di tahun 2020 tanggal 7 Januari, terus kemudian WHO menyatakan sebagai kegawat daruratan global tanggal 30, dan sebenarnya Malaysia itu sudah di awal Januari ini, sehingga kita tidak heran di sana sudah mulai turun. Ya. Terus kemudian di Indonesia baru memulai adanya itu tanggal 2 Maret 2020, dan ini tentu saja merupakan puncak gunung es ya. Jadi di bawahnya ada OTG, ODP, PDP, dan ini mestinya jauh lebih besar. Ya. Slide Mas Ari. Slide selanjutnya. Ya. Jadi ini saya menilai ada dua faktor besar ya yang menyebabkan bagaimana ini menjadi burst gitu ya, menjadi ledakan ya. Yaitu yang pertama terjadinya itu di akhir musim dingin ya. Dan pola-pola penyakit infeksi lainnya itu umumnya juga seperti ini ya. Jadi musim dingin mulai menurunkan daya tahan tubuh, dan di awal musim semi terjadi kenaikan ya, entah TBC, entah flu, berbagai macam seperti itu. Dan kemudian faktor lain adalah 5 juta perjalanan ya di Wuhan, termasuk di Indonesia ini ada 6 kota di Indonesia yang punya penerbangan langsung ke Wuhan ya. Inilah sebabnya kurang dari 3 bulan ini virus sudah viral ya ke 212 negara, dan pada 9 Mei itu sudah mencapai 4 juta ya. Slide Mas. Slide Mas Ari, maaf. Ya, ini juga salah satu kontributor terbesar ya, kayak kapal Diamond Princess Cruises ini, sehingga ada 3.711 ya. Dari sini juga akhirnya para ahli statistik bisa melihat R0 ya, jadi tingkat reproduktivity penularan virus ini sampai di awal 2,28, kemudian di akhirnya sampai terjadi kenaikan eksponensial ya. Slide Mas Ari. Lanjut slide. Agak banyak soalnya. Ya. Ini juga juga mengingatkan pada kita ya. Jadi bagaimana sistem transportasi kita, sistem keterhubungan kita ya. Jadi SARS ini ya, dan di puncaknya di SARS-CoV-2 ini ya, ini menyebabkan yang jauh lebih besar ya daripada coronavirus sebelumnya. Slide. Ya. Slide Mas Ari. Ya. Slide terus ya. Ya, jadi secara umum seperti ini, mungkin sudah sampai bosan melihat ini ya, gejala, tanda dan sebagainya. Dan masing-masing negara mempunyai kekhasan sendiri sering dengan mutasinya virus ini ya. So, saya pernah mendapatkan artikel tanggal awal Maret itu, virus ini sudah mengalami delesi di 4 regu besar dan puluhan mutasi di berbagai macam daerah genomnya. Ya. Slide terus. Slide. Ya, ini yang juga sering ya. Jadi pintu masuknya virus ini adalah melalui ACE2 ya, angiotensin converting enzyme 2, dan di mana ini sebenarnya virus ini mempunyai perjuangan yang luar biasa untuk bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Dan
S2 ini sebenarnya miliknya angiotensin ya. Jadi seperti orang ngerebut istrinya orang gitu ya. Jadi ini untuk masuk ke situ, belum lagi virus harus mengalami turbulensi ya. Dan adanya S2 ini, slide terus Mas. Slide. Mas Ari, slide. Slide. Ya, sebelumnya ya. Ya, jadi yang menjadi menarik di sini ya bagi kita praktisi di kesehatan masyarakat, di kedokteran pencegahan, kedokteran keluarga ya. Jadi S2 ini ternyata ekspresinya paling banyak adalah pada perokok, dan di Indonesia ya ternyata jumlah perokok itu jauh lebih banyak ya. 60% laki-laki itu perokok ya di Indonesia. Jadi juga memprihatinkan ya kondisi seperti ini. Ya, slide Mas Ari. Ini gambar ini ya, ini juga ini membandingkan daripada slide sebelumnya, ini paru yang normal, yang kalau tadi dipenuhi warna coklat, kalau ini di yang coklat itu adalah gambaran dari reseptor S2 ya. Terus Mas Ari slide. Ya, terus slide ya. Ya, terus ya. Mohon maaf terlalu banyak. Jadi inilah ya mimpinya kita ya dalam pengendalian entah yang dilakukan oleh pemerintah ya, melalui program physical distancing, lockdown, masking ya, jadi maskerisasi massal, self isolasi diri ya, pembatasan sosial berskala besar adalah tujuannya agar lonjakan kasus SARS-CoV-2 ini tidak masih dalam batas jangkauan layanan kesehatan primer. Kita tidak ingin di grafik yang sebelah kiri ya, ini akannya melebihi layanan kapasitas kita, sehingga seperti yang terjadi di Italia dulu, pernah dalam satu hari itu orang meninggal sampai 800, bahkan di negara Amerika Latin itu pernah dalam sehari 2000 orang meninggal. Ini kita tidak ingin seperti itu ya, karena itu ada intervensi yang melibatkan masyarakat ya. Slide terus. Slide Mas Ari. Ya, terus ya. Ini tadi sudah disinggung oleh Dr. Eta ya, slide ya. Slide lanjutnya Mas. Ini ada jajak pendapat ya. Ternyata remaja kita usia 15 sampai 30 itu tadi ya merasa sedih, merasa takut ya. Dan mereka merasa juga ngeri ya. Banyak orang yang tidak melakukan physical distancing ya. Terus slide. Ya. Ini juga ya, jadi takut akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional ya, seperti memberikan semprotan disinfektan. Bahkan ada laporan ojol itu ya, driver ojol itu sampai basah kuyup itu ya, setiap masuk perumahan ngasih barang disemprot disinfektan. Ini juga sebenarnya tidak rasional tapi juga membahayakan ya. Slide ya, terus. Nah, terus ya. Jadi tadi sudah disinggung oleh Dr. Eta di sebelumnya ya. Jadi akhirnya kita mengekspresikan banyak emosi negatif ya. Ini yang tidak baik ya. Terus slide. Ya. Nah, emosi negatif itu ya salah satunya adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Terus kemudian ada pikiran-pikiran yang tidak membantu. Ya, terus slide Mas. Ya. Jadi pikiran tidak membantu itu emosi negatif itu tidak hanya ini ya, ekspresi emosi ini pusatnya di amigdala, dia mengekspresikan respon emosi dan perilaku tadi, seperti perilaku yang bermacam-macam ya, yang tadi seperti disebutkan oleh Dr. Eta, marah ya, terus kemudian proyeksi, memarahi orang lain ya. Saya normal, saya mentempeleng petugas. Ini salah satu kalau di dalam neuroscience-nya itu adalah dari amigdala punya proyeksi ke pusat perilaku. Terus kemudian yang menarik lagi buat kita, jadi perhatian buat kita adalah respon fisiologisnya. Ini berbagai macam pusat-pusat ya, pusat-pusat yang tidak baik seperti ini ya, locus coeruleus, pusat simpatis. Terus kemudian bikin mood ya di pusat emosi, pusat emosi, terus kemudian menaikkan tekanan darah ya dan sebagainya. Ya ini akhirnya terus slide Mas Ari. Ya. Slide. Ya. Jadi karena ini yang kita takutkan adalah ini ya. Jadi kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir ya. Sehingga
saat ini sering lagi ngetren istilah new normal ya. Jadi bagaimana kita beradaptasi tanpa memberikan respon emosional yang berlebihan. Ya. Karena kalau respon emosional yang berlebihan ya, ini akibatnya ini ya. Jadi stres itu adalah proses pembelajaran ya. Kalau kita menggunakan emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran negatif, maka ini akan terjadi neuroplasticity ya. Dan amigdala itu punya inhibisi di pusat prefrontal cortex, sehingga tadi orang bisa melakukan tindakan yang mungkin kalau dia sadar memikirkan itu memalukan ya, misalnya menempeleng petugas. Kalau dia bisa sadar, aku kok ya tadi bisa menempeleng ya. Terus kemudian memorinya akhirnya dipenuhi, lebih parah lagi kalau memorinya dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif ya. Dan yang penting buat kita ya, bagaimana dampak emosi negatif itu buat kesehatan fisik kita adalah ini, target anatomi tadi ya. Slide Mas Ari ya. Slide Mas Ari. Ya. Jadi kalau emosi negatif itu sering, intens, dan durasinya lama ya. Saya pernah punya pasien itu anak muda ya, umur 20 tahun ya. Dia jengkel sama adiknya itu jam 5 sore begini ya, nanti baru bisa hilang itu jam 9 malam ya. Saya bayangkan berarti ini terjadi simpatis yang berlebihan, HPA aksis yang berlebihan, kortisolnya juga naik. Padahal kalau sel-sel imun kita itu punya reseptor adrenergik, punya reseptor kortisol dan sebagainya, sehingga dia akan mengakibatkan terjadinya inflamasi ya. Jadi awalnya ketika kita diguncang, bisa kembali lagi. Kalau terus ya frekuen, intens, durasinya lama, akan menggeser keseimbangan itu, akhirnya keseimbangan ke arah baru ya, keseimbangan yang sakit ya, tidak kembali ke normal. Slide ya. Slide Mas Ari ya. Jadi intinya, semakin parah emosi negatif yang kita ekspresikan itu semakin parah guncangan homeostasis yang terjadi pada tubuh kita ya. Ini termasuk beban alostasis. Terus slide Mas Ari. Slide Mas Ari ya. Jadi ekspresi negatif semakin sering, intens, durasi lama, ini homeostasis akan sulit kembali ke keseimbangan awal, yaitu akhirnya kita ke arah keseimbangan baru, keseimbangan yang sakit. Slide Mas Ari. Ya, ini saya menggambarkan seperti ini ya. Jadi homeostasis kita itu seperti tumbuhan ini ya, pohon ya. Kalau ada hujan badai 1 atau 2 kali ini masih bisa kembali normal. Tapi kalau terguncang terus, akhirnya dia mencapai kemiringan ini ya. Keseimbangan akhirnya seperti ini, tapi keseimbangan sakit ya. Inilah yang menyebabkan mengapa orang tua dengan komorbid, dan mungkin salah satu faktor stresornya tinggi menyebabkan sitokin stormnya itu di sini ya. Ada status alostatik yang menyebabkan dia mengalami hiperinflamasi ya. Slide Mas Ari. Slide lanjut. Ya. Slide ini saya menunjukkan penelitian ya, bagaimana beban alostatik yang berbeda mengakibatkan inflamasi yang berbeda. Slide terus. Mohon maaf ini halo Mas Ari, slide. Ya. Ini kebetulan saya melakukan penelitian ya, kemudian saya membandingkan dengan penelitiannya orang lain ya. Jadi di sini populasi penelitian saya kebetulan mayoritas wanita, kemudian penelitiannya Ransom tadi ini contoh ya, beban alostatiknya lebih banyak minum alkohol, perokok. Ini minum alkohol, perokok bisa jadi lebih karena dominan psikologisnya, obesnya juga demikian. Slide berikutnya Mas Ari. Slide ya. Ya. Akhirnya HSCRP-nya itu melebihi ya, sampai 10 kali lebih ya. Ini padahal dalam keadaan normal ya. Kita bisa membayangkan bagaimana orang yang tadi ya status alostatiknya tinggi seperti ini ya, karena tadi pengontrolan emosi yang terus ya frekuen, intens, dan durasi yang lama, ini akibatnya akan mempermudah terjadinya cytokine storm ya. Slide selanjutnya. Ya, terus slide ya, ini saya ngasih contoh ya. Ini perbedaan antara orang yang selamat, yang atas, yang bawah adalah orang yang meninggal ya. Slide selanjutnya Mas Ari. Slide ya. Ini akibatnya terjadi gangguan pembekuan yang besar ya, orang yang tidak selamat ya. Ini lebih besar. Kemudian slide berikutnya ya.
Nah, ini ya. Jadi ini seperti tadi disinggung oleh Dr. Eta ya. Jadi sistem imun kita sama dengan sistem psikologis kita ya, sistem kejiwaan kita ya. Jadi harusnya kita itu bisa adaptif ya. Adaptif itu artinya kita bisa menyelesaikan ya. Sistem imun kita itu harusnya bisa adaptif, ditunjukkan dari yang biru yang di atas itu ya. Itu limfosit ya. Orang yang selamat itu limfositnya jauh berpuluh-puluh kali lebih tinggi ya. Dan ini yang bawah ini ya, jadi akhirnya tadi mekanisme coping kalau kita tadi secara psikologis, mekanisme copingnya yang dominan yang bawah ya. Slide inflamasi diibaratkan mekanisme coping ya. Ini contoh inflamasinya ya. Jadi orang yang tidak selamat tadi itu inflamasinya melebihi respon yang adaptif yang seharusnya dilakukan ya. Slide ya. Slide maksud. Ya ini juga reaktan fase aktifnya, ya ferritinnya juga naik berpuluh-puluh kali daripada orang yang selamat. Ini juga HSCRP-nya tadi ya, inflamasinya juga ini yang menyebabkan namanya sitokin. Saya bayangkan bagaimana orang yang tadi sedang mengalami status alostatik, terus kemudian akan mengalami perburukan lebih. Ya, slide ini ya gambaran kondisi asam basa di dalam darah. Ya, slide. Ya, ini juga penelitian yang lain ya, memang didapatkan memang semakin bertambah usia semakin banyak proporsi yang meninggal ya, salah satunya tadi sistem inflamasi sistemiknya yang lebih dominan ya. Slide Mas Ari. Ya ini juga sama menunjukkan hasil sama, HSCRP-nya juga lebih naik ya. Slide. Ya. Karena itu ini ya salah satu tipsnya yang kita tawarkan di pencegahan primer ya dalam kesehatan mental adalah kita mengenali emosi negatif sedini mungkin, memulihkan sesegera mungkin ya. Bagaimana caranya? Slide ya. Jadi secara kerangka teorinya seperti ini ya. Jadi sebenarnya yang memperparah untuk meningkatkan terjadinya cytokine storm itu adalah inflamasi sistemik derajat rendah di awal sebelum terinfeksi COVID ya. Karena itu kita harus memperbaiki banyak hal ya. Dietnya ya, diet yang harus tinggi serat, memperbanyak olahraga, mengurangi rokok ya. Rokok itu tadi ada punya dua sisi ya. Pertama, pintu masuknya COVID-19 itu jadi lebih banyak ya, sehingga memperbesar peluang COVID-19 itu masuk ke dalam sel kita. Terus kemudian rokok itu juga meningkatkan inflamasi sistemik, makanya akan memperparah kondisi klinis infeksi COVID-19 ya. Slide ya, Mas Ari. Ya. Jadi tadi ya, bagian yang kita perbaiki adalah bagian yang dapat dikendalikan ya. Pikiran tadi ya, pikiran otomatis yang tidak membantu ya, ini saya ngasih contoh. Kalau misalnya seperti ini tadi ya, adanya COVID-19, terus kemudian ada PSBB, pendapatan berkurang dan sebagainya, itu kan kita tidak bisa mengendalikan ya. Yang bisa kita kendalikan, kita tata itu adalah ini ya, pikiran-pikiran tidak membantu, pikiran otomatis ya. Ya, slide Mas Ari. Ya. Nah ini ya, jadi tahap-tahapnya seperti ini ya. Pertama kita mengenali emosi negatif kita ya. Ya, jadi kebetulan ini saya merancang untuk yang beragama Islam ya. Jadi menggunakan waktu sholat terdekat ya. Jadi sholat terdekat itu bisa sholat duha, sholat duhur, sholat subuh ya, kalau sholat subuh biasanya lebih mendekati adalah waktu sholat duha, sholat duhur, sholat asar, maghrib ya. Jadi indikatornya adalah emosi negatif ya. Jadi ketika kita merasa marah, merasa sedih, merasa jengkel, merasa ini mungkin habis dan sebagainya tadi, ya kita di waktu sholat terdekat ya. Kita menyadari ya. Intinya kita terbuka dulu. Jangan pernah menyatakan begini, saya enggak apa-apa, saya menghadapi itu enggak ya. Jadi ketika kita mengalami sedih, kita akui kita sedih ya. Ya. Karena itu di dalam agama Islam itu juga ada doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya lindungilah aku dari rasa sedih. Maksudnya kita terbuka mengakui rasa sedih tersebut, mengakui rasa gelisah, terus kemudian kita memohon kepada Allah. Ya, di sini makanya di sini mulai merefleksikan ya. Ya. Jadi bacaan-bacaan sholat, terus kemudian kita ini yang penting adalah ini letting go ya. Nanti
nanti ini akan menjadi bagian dari hidup saya ya. Seperti COVID-19 ini kita walau alam ya, bisa jadi kalau hitung-hitungan saya pernah mendengar pembicara menyatakan bahwa WHO itu memprediksi vaksin itu paling cepat itu pertengahan 2021 ya. Kalau mungkin sampai Indonesia 2020 akhir tahun 2021 ya. Makanya berarti bagaimana kita bisa beradaptasi ya. Mungkin dalam bahasanya Pak Presiden Jokowi itu kan kita berdamai dengan virus. Sebenarnya ini ya, perlu kita berdamai dengan perasaan kita dalam menghadapi ini tadi ya. Kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi tanpa mengekspresikan emosi negatif secara berlebihan. Ya, intinya seperti itu ya. Ya, beradaptasi dengan tanpa mengekspresikan emosi berlebihan. Ya, ini akhirnya kalau di dalam agama Islam ada ridho. Ya, slide Mas Ari. Ya. Jadi kalau di dalam Islam itu kan kita wajar ya, kadang di dalam hidup itu kan kita bisa di atas, di bawah, atau kadang naik lagi. Nah, harapannya dengan sholat, dengan itu kita bisa melakukan jiwa kita itu bisa nafsul mutmainnah ya, jadi bisa tenang ya. Semuanya dikembalikan bahwa ini berasal dari Allah ya. Allah menguji bagaimana kita ya. Kalau di dalam agama Islam, kalau kita sabar, Allah akan mengganti dengan jauh yang lebih baik. Tidak di dunia, mungkin nanti di akhirat ya. Slide ya. Sehingga ini tadi akan meningkatkan compliance kita ya. Jadi kalau secara ini dibuat kerangka teori, jadi ketika kita menyadari emosi kita ya, jadi ada dua hal utama ya, menyadari emosi, terus kemudian kita merestrukturisasi kognitif kita ya. Tadi kita mungkin diperkuat dengan pemahaman pemahaman akan bacaan sholat yang baik ya, sehingga akan tercipta tawakal, ridho, sabar ya. Terus slide Mas Ari ya. Nah, secara teori seperti ini ya. Jadi kesadaran emosi itu artinya kita membangkitkan prefrontal cortex kita ya. Sadar akan emosi ya. Kemarin di diskusi dosen itu ada pertanyaan dari Dr. Dodi ya, menyebut ventromedial prefrontal cortex ya. Ini memang di prefrontal cortex ada dua kubu ya, ada dorsolateral itu yang dingin, yang ventromedial itu yang hangat ya. Jadi berkaitan dengan emosi itu ventromedial, kalau yang bagian memproses pemikiran yang dingin, nggak perlu emosi, itu adalah dorsolateral ya. Ini yang nanti punya efek ke amigdala ya. Nah, harapannya kalau prefrontal cortex kita oke, maka di sini sebenarnya antara prefrontal cortex dengan amigdala itu ada proses saling inhibisi ya. Jadi kalau prefrontal cortex aktif akan menginhibisi amigdala ya. Jadi ini didasarkan dari studi-studi neurologis ya, terutama Joseph Ledoux ya. Beliau banyak mengungkapkan bahwa kalau orang mengalami gangguan PTSD, ansietas, itu amigdalanya volumenya membesar, prefrontal cortex-nya menyusut, hipokampusnya juga menyusut ya. Sehingga harapannya kita seperti ini tadi ya. Ini landasan neurologisnya. Sehingga target anatomi dari amigdala, pengaruh ke guncangan homeostasis itu akan berkurang ya. Slide selanjutnya Mas Ari. Ya, terus slide ya. Ini pasien asimptomatik itu ini juga problem utama dalam pengendalian COVID-19 ya. Ini orangnya tidak bergejala ya. Bahkan ada penelitian terakhir menyebutkan jadi nafasnya pasien asimptomatik itu menghembuskan 20 kopi RNA ya. Itu di dalam nafasnya ya. Itu kalau genep ngobrol 1 jam berarti sudah genep total mungkin ada 1000 ya, kita terpapar 1000 kopi RNA ya. Dan ambang untuk bisa menginfeksi itu apabila seseorang itu dapat paketan 1000 kopi RNA ya, sehingga cukup untuk masuk ke dalam S2 tadi ya. Dan ini pasien ini bisa menginfeksi pada baru terdeteksi positif hari ke-19 ya. Tapi dia bisa menginfeksi 6 pasien yang lainnya ya, seperti ceritanya ini ya, menemani saudaranya mengunjungi, jadi mengunjungi pasien yang dikunjungi juga sakit, ini semuanya sudah terdeteksi, sudah menimbulkan gejala, dia sendiri belum gejala, dan sampai akhirnya dia tidak bergejala. Slide ya. Slide ya. Ya. Ini juga menunjukkan tingkat penularan ya. Jadi serial interval itu hari pertama kali ketika seseorang bisa menginfeksi setelah dia terinfeksi ya. Ini hari pertama ya. Jadi ada secara rata-rata tuh hari keempat.
Tapi ini bisa kalau melihat SD-nya plus minus 3 berarti 1 hari setelah terinfeksi besoknya sudah bisa menginfeksi ya. Periode menginfeksi itu bisa sampai ini ya rata-ratanya 10 hari ya. Slide ya. Slide Mas. Masih banyak slide-nya. Terus ya ini kita juga terus slide ya. Ini pasien, ini juga dinamisnya kita. Ini juga nanti bisa menimbulkan emosi negatif ya. Adanya, jadi kita itu makhluk yang holistik ya. Ada fisik yang sakit fisik tapi cemasnya juga munculnya. Ini positif, negatif bisa positif ya. Nah, ini juga menambah kecemasan kalau bisa seperti itu. Ya, terus slide. Ya, terus slide, nah ini dilewati aja, kita dibatasi waktu. Ya, slide ya. Ya, jadi penanganan komprehensif ya. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu sudah sampai bahwa virus ini benar-benar baru ya, sehingga kita semuanya belajar ya. Jadi Kementerian Kesehatan itu dalam waktu tidak kurang dari 2 bulan itu sudah merevisi 4 kali ya. Bahkan yang terakhir ini ada 4 kolegium, 4 atau 5 kolegium ya, PDPI, PPAPDI, Perki, terus IDAI ya menerbitkan panduan bersama ya. Ya. Terus kemudian ini yang dalam penanganan komprehensif ini kalau holistik bahwa kita harus memahami bahwa orang itu adalah tidak hanya masalah fisik, dia mempunyai pikiran, punya spirit, punya keluarga, punya komunitas dan punya gaya hidup, punya perilaku ya. Dan ini harus kita perhatikan ya. Slide ya. Terus kemudian kita juga perlu memperhatikan keluarga ya. Adakah pelaku rawat keluarga? Tadi disebut Dokter Eta ya. Jadi ternyata keluarga itu toksik ya. Baik kalau menjumpai sudah keluarganya toksik, terinfeksi, terkonfirmasi, saya bayangkan itu sudah tambah memperparah ya. Makanya mungkin kalau orang-orang seperti ini mungkin tidak bisa melakukan isolasi mandiri, dan akhirnya dia mungkin di rumah sakit darurat ya yang disediakan oleh pemerintah ya, atau tidak bangunan-bangunan khusus untuk isolasi ya. Terus kemudian adakah ruangan isolasi sendiri di rumah ya. Terus kemudian adakah pemenuhan logistik ya. Kemudian adakah komunikasi. Terus kemudian perlu ditinjau juga ventilasinya ya. Ventilasi itu banyaknya jendela dibagi lantai, luas jendela dibagi luas lantai itu idealnya itu tidak kurang dari 15% ya, sanitasinya, terus kemudian sumber daya sekitar. Kemudian perlu ada 5 family oriented question ya. Slide Mas Ari. Ya. Slide ya. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam hal memperhatikan keluarga, adakah anggota keluarga lain yang memiliki masalah kesehatan yang sama ya? Jangan-jangan ada yang mempunyai gejala yang sama. Mungkin pasiennya datang kepada kita atau konsultasi kepada kita, tapi ternyata setelah diagnosa ada keluarga yang lain ya. Terus kemudian ini ya keyakinan kesehatan ya. Apa yang keluarga pahami ya. Mungkin bisa jadi kita menjumpai ini ya. Mohon maaf ya, mungkin masyarakat kita kan heterogen ya. Bisa jadi ini saya kena itu ya. Apa istilahnya penyakit sawan atau dan sebagainya ya. Mungkin ada tadi hal yang lain, bahkan ada yang gini ya, mohon maaf, ini yang problem dari umat Islam itu gini ya, ada sebagian yang mengatakan gini, penyakit itu dari Allah ya, kalau saya mati ya nanti takdirnya mati karena COVID ya saya mati gitu ya, sampai mengatakan seperti itu. Maka ini juga kita perhatikan ya. Terus kemudian yang penting lagi ini ya, adakah anggota keluarga yang paling perhatian ya terhadap masalah kesehatan ini pada subjek tadi ya. Terus slide Mas. Slide ya. Ya. Terus kemudian bagaimana pengaruhnya ya perubahan stres ya. Jadi tadi kalau keluarganya ini toksik akan juga mempengaruhi stres pada keluarganya ya. Terus kemudian dukungannya mungkin bisa jadi ini ya keluarganya kurang beri dukungan, tapi dia mempunyai teman-teman yang bisa menolong dia ketika terinfeksi ya. Slide Mas Ari. Slide terus kita percepat ya. Jadi memang COVID-19 ini adalah penyakit yang serius dan akut, sehingga ini intervensi keluarga itu sangat diperlukan. Ya. Slide, Mas Ari. Slide. Halo. Ya. Jadi profesional kesehatan ya, walaupun dia menyatakan PDP, OTG dan sebagainya itu
mereka dalam sehari-hari pasien itu tidak bertemu dengan profesional kesehatan, dia akhirnya bertemu dengan keluarganya. Ya. Maka ini yang penting ya, bagaimana keluarga itu bisa mengatasi. Ya. Slide, Mas. Ya, jadi ini diagnosis komprehensif. Saya lewati saja terus. Kita waktunya hampir habis. Slide. Ya, jadi inilah yang tugas dokter keluarga ya di dalam layanan primer itu, mulai dari pasien sehat, pasien yang berisiko. Kalau sehat berarti kita mengedukasi ya. Mungkin dia masuk zona kuning, tapi tetangga desanya sudah zona merah ya, kita mengedukasi ya bagaimana COVID, bagaimana mengatasi, memberikan informasi tanpa menimbulkan kecemasan. Ini yang utama ya buat kita ya. Terus kemudian yang berisiko, yang sudah penyakit ini sudah masuk di mungkin di pelayanan lanjut ya. Slide Mas Ari. Ya. Jadi ini pandangan dokter keluarga ya. Jadi dia tidak hanya memandang individu, tapi juga memandang keluarga, tapi juga komunitas ya. Slide ya. Ya, slide ini juga realisasinya. Mungkin bisa kita teruskan. Terus slide Mas Ari. Ya, ini penanganan komprehensif. Terus slide berikutnya. Ya ini ya. Jadi lebih realisasinya ini ya. Kalau promosi mungkin yang masih sehat kita melakukan pendidikan. Kalau yang prevensi melakukan screening ya, screening itu memang penting ya. Makanya di panduan penanganan COVID oleh 5 perhimpunan dokter spesialis itu menekankan pentingnya terkonfirmasi dan tidak terkonfirmasi ya. Entah OTG, entah ODP, PDP ya, itu intinya menekankan terkonfirmasi ya. Terus kemudian terapi ya, ini ada yang bisa diterapi ya. Terus slide terakhir slide terakhir Mas Ari. Ini pelaporan ini sudah ya, ini penting buat kita ya, walaupun tadi dokter itu juga manusia ya, profesi kesehatan juga manusia, tapi ini yang penting kita ketika memperlakukan pasien ya. Ini ada ada pernyataan dari William Osler ya, good physician treats the disease ya. Jadi dokter yang baik itu mengobati penyakit, tapi great physician treats the patient who has the disease ya. Jadi bagaimana mengatasi kegalauannya, kalau masalah keluarganya dan sebagainya ketika menangani penyakit tersebut ya. Saya kira itu dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yusuf atas pemaparan materinya ya. Menarik sekali. Tadi Dr. Yusuf menyampaikan bahwasanya poin penting ya, kita harus bisa menyadari emosi negatif kita, kemudian merestrukturisasi ya kognitif, sehingga kita bisa berdamai dengan perasaan kita ya, tanpa mengekspos emosi yang berlebihan. Jadi berdamai di sini jangan salah artikan, tadi bisa berdamai terus acuh tak acuh, tetapi kita harus bisa berdamai dengan perasaan kita. Kemudian tadi peran dokter keluarga ya, tadi karena fungsi tadi dokter keluarga tidak hanya memandang penyakit itu secara individu saja, tetapi juga pada keluarga dan komunitas. Ya. Tata laksana komprehensif bisa meliputi tadi preventif, promotif, kemudian kuratif maupun yang rehabilitatif. Demikian tadi dua sesi materi sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin tidak semuanya dapat kita jawab secara langsung di sini. Kita akan lihat beberapa pertanyaan, akan saya bacakan. Minta tolong Mas Sari di-share. Oke. Jadi ini saya akan membacakan 2 pertanyaan dulu kepada masing-masing pembicara ya. Yang pertama pertanyaan kepada Dr. Eta dari Dr. Indriati ya. Kondisi normal hingga adanya gangguan jiwa itu kan garis linear ya, ada gray areanya Dok. Jadi sebenarnya apakah waktu juga mempengaruhi kondisi kejiwaan? Berapa lama sih manusia bisa bertahan dalam karantina
gitu dokter. Monggo dokter Eta bisa langsung ya. Ya. Terima kasih dokter Indri pertanyaannya. Bahwa kondisi normal. Jadi memang kondisi psikologis kita itu mempunyai apa ya? Kadang memang tidak seimbang. Waktu normal untuk mencapai homeostasis kembali itu adalah 3 bulan. Jadi kalau misalnya ada orang ditinggal mendapat musibah, meninggal ya, ditinggal orang tercinta, dia punya waktu 3 bulan untuk menyesuaikan diri. Tidak apa-apa, karena ada kalau proses dia berduka, that's okay. Nah, biasanya 3 bulan itu sudah kembali normal, dia sudah bisa move on. Kalau lebih dari 3 bulan, dia mengalami namanya gangguan penyesuaian. Nah, kalau sudah 3 bulan itu berarti dia belum bisa kembali ke hemostasisnya lagi, berarti dia sudah mengalami gangguan namanya gangguan penyesuaian. Nah, gangguan penyesuaian ini biasanya 6 bulan sudah berakhir. Tetapi kalau 6 bulan itu belum berakhir juga, maka dia mengalami apa namanya gangguan penyesuaian yang berkepanjangan. Seperti itu. Oke, jadi hidupannya 3 bulan. 3 bulan ya dok ya, rata-rata ya. Ya. Terima kasih dokter Eta. Kemudian ke penanya kedua ini masih kepada dokter Eta. Ya. Dari Hafiz Halika Irza Ramadhani, angkatan 2019. Saat ini kita sedang menjalani work from home untuk meminimalisir COVID. Saat masa ini kita merencanakan banyak hal yang akan dilakukan setelah work from home berakhir, misalkan jalan-jalan, nonton, dan sebagainya. Yang ingin ditanyakan oleh Halika tadi, apakah akan ada dampak psikis ketika kita yang sudah berbulan-bulan di rumah, terus tiba-tiba berakhir work from home-nya langsung ke tempat keramaian? Terima kasih. Jadi mungkin ada efeknya nggak dok kalau tiba-tiba? Ya. Terima kasih di atas pertanyaannya ya. Jadi kita memang saat ini ekspektasi kita bisa kembali ke normal. Normal dalam tanda kutip normal sebelum ada pandemi, di mana kita bisa bersalaman, cium tangan orang yang kita hormati. Tetapi nanti setelah kita kembali ke new normal, semua tatanan yang dulu kita anggap normal itu tidak menjadi normal lagi. Nah ini memang butuh penyesuaian lagi. Bagaimana ketika kita biasanya silaturahmi kepada orang tua, sekarang jadi lebih hati-hati lagi. Biasanya kita sungkem kepada orang tua, cium tangan kepada kakek nenek kita, cium tangan kepada guru-guru kita, itu tidak bisa kita lakukan lagi sekarang. Ya, jadi memang dari normal ke new normal itu berarti ketika butuh adaptasi. Ya memang susah bagi kita. Tapi insya Allah kita bisa lah. Jadi saya bilang bahwa setiap 3 bulan, setelah 3 bulan kita kembali bisa homeostasis kondisi psikologis kita. Memang butuh adaptasi, tapi saya yakin dengan kondisi psikologis yang kuat bisa. Ya, itu aja Dr. Nining. Ya, terima kasih. Selanjutnya penanya ketiga dari Nur Alfi. Ya. Apakah mungkin bila gangguan psikis seperti stres atau depresi itu bisa mempengaruhi sistem tubuh lain, misalkan kardiovaskuler, saraf, reproduksi, kulit, dan lain-lain dalam waktu bersamaan. Lalu apabila terapi simptomatik untuk menangani gejala yang ditimbulkan sudah tidak bisa mempan lagi, tindakan atau terapi lain apa yang dianjurkan ya dok? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang semua organ dalam tubuh kita itu bekerja bersama-sama. Gangguan pada fungsi satu itu bisa mengganggu fungsi yang lain. Jadi gangguan psikis melalui HPA aksis, hipotalamus, HPA aksis itu dia berpengaruh. Apa Pak Dr. Yusuf? Hipotalamus, pituitari, adrenal aksis. Ya, itu melalui siklus itu maka adanya gangguan psikis itu bisa berpengaruh terhadap organ-organ tubuh yang lain. Nanti mungkin bisa dibantu dijelaskan lagi oleh Dr. Yusuf ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, terapi simptomatik untuk menangani gejala. Ya, jadi terapi simptomatik itu mungkin Anda maksud adalah obat kali ya, terapi somatik ya. Ya, ini saya jawab bahwa untuk gangguan jiwa atau kondisi psikologis ya, selain skizofrenia ya, skizofrenia bipolar memang butuh obat mutlak. Itu obat simptomatik itu ibarat tongkat.
tongkal ketika kita mengalami kesulitan berjalan. Tapi karena kita normal, suatu saat kita bisa berjalan kembali secara normal, tongkal itu perlahan-lahan kita lepas. Nah, jadi terapi somatik ini tidak apa ya, harus dikerjakan bersama-sama dengan terapi psikologis. Ya, karena suatu saat terapi somatik ini dilepas. Insya Allah pasti ada obatnya. Bukan tadi saya katakan setiap obat pasti ada obatnya. Jadi kalau kita berusaha, insya Allah bisa. Ya, itu jawaban saya. Mungkin Dr. Yusuf bisa membantu untuk yang pengaruh-pengaruh tadi, Dr. Hening. Ya, silakan Dr. Yusuf, mungkin ada tambahan. Dr. Yusuf. Dimut, Dr. Yusuf dimut. Ya. Ya, terima kasih ya. Jadi sebenarnya tadi di gambar tadi ada ya. Jadi apa? Dari prefrontal cortex, jadi persepsi tentang yang sensitif dengan emosi di prefrontal cortex, di ventromedial itu punya jaras ke amigdala, terus kemudian amigdala memberikan respon ya, salah satunya ke basolateral itu, kemudian punya ke paraventricular nucleus itu tadi pituitari, hipotalamik, pituitari, adrenal corticasis itu menghasilkan kortisol ya. Ya itulah yang menyebabkan kortisol ada dua sisi, ada glukokortikoid sama mineralokortikoid. Glukokortikoid mengakibatkan kadar gula naik, mineralokortikoid meningkatkan tensi ya. Terus kemudian kortisol, adrenal ini ke sistem imun, sel-sel imun akan menghasilkan tadi interleukin 6. Interleukin 6 nanti ke sel lepar menghasilkan C reaktif protein ya. Itu bentuk pentamir ya, ketika kondisi metabolik tidak menguntungkan seperti kurang olahraga, terus kurang sayur, itu dia berubah menjadi monomer. Nah inilah yang merusak endotel, lebih lanjut akan sakit jantung. Itu kalau kita emosi negatifnya tadi tidak terkontrol ya, tidak bisa kita kendalikan ya, durasinya lama, sering ya, dalam waktu yang lama sehingga akhirnya bisa mengefek ke sistem yang lain. Ya. Begitu Dr. Nining tambahannya dari saya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk Dr. Yusuf dari Bapak Agus Supriyanto. Menarik sekali tadi terkait beberapa kondisi psikologis dan pola persebaran ya, secara kesehatan yang dialami dalam proses ini. Dari semua itu, pola untuk mereduksi penyebaran ini seperti apa, Dokter? Ya, terima kasih ya. Jadi kita itu di kesehatan primer itu memang sangat membutuhkan pihak lain ya, termasuk mengeluarkan keputusan tadi PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Kadang jadi plesetannya sekarang enggak tahu. Nah itu memang membutuhkan butuh pemerintah ya. Bahkan ada PP tentang pandemi ini kan, yang pemerintah daerah mengajukan kepada Kementerian Kesehatan, terus kemudian nanti baru di-ACC oleh Kementerian Kesehatan tentang penerbitan PSBB ya. Jadi tadi penyebarannya ini memang harus dinamis ya. Jadi dengan pemerintah yang mempunyai wewenang, terus kemudian dengan masyarakat sendiri yang punya kesadaran ya. Jadi makanya edukasi itu penting ya. Makanya ini yang kalau seandainya ini kita tidak bisa melakukan PSBB yang benar-benar ya, akhirnya kita bisa mengedukasi physical distancing, kemana-mana pakai masker ya. Kalau seandainya dia OTG ya, orang tanpa gejala tadi, kalau dia seandainya nggak pakai masker, dia kan bisa ngomong-ngomong itu per menitnya itu menghamburkan 20 kopi virus ya. Kalau ngomong lebih lagi ya, termasuk juga perokok ya. Kalau dia merokok, kalau dia kebetulan OTG juga tidak hanya rokoknya, tapi juga ini ya, juga virusnya ya. Jadi kalau dia pakai masker, rokok tidak di anggota keluarga yang lain, ini juga meminimalkan terjadinya penyebaran. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Ya. Ya, terima kasih Dr. Yusuf. Penanya selanjutnya dari Aprida Putri.
Mohon izin bertanya, Dok, bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan COVID-19? Apakah proses adaptasi ini yang dicapai dengan tujuan untuk meningkatkan herd immunity adalah yang efektif, mengingat vaksin belum ada dan kelompok rentan di Indonesia sangat banyak, sehingga apakah bisa terjadi suatu masalah paling berat nanti, yaitu Indonesia berupa kematian massal seperti di Italia dan Amerika? Apa yang harus kita lakukan? Ini mengenai herd immunity, Dokter, menarik sekali. Monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, ya, Mbak Frida. Tadi Dr. Agus Iswanto yang penanya sebelumnya. Ya, jadi herd immunity itu sebenarnya kondisi untuk vaksinasi, ya. Jadi ibaratnya orang yang sudah mempunyai imunitas itu, kalau campak itu angkanya tinggi ya, di atas 90% ya, campak itu harus di atas 90% agar tidak terjadi outbreak ya. Ya, sementara ini kan bukan kondisi seperti itu ya. Jadi mungkin herd immunity yang di sini itu kan seolah namanya pembiaran kalau dalam kasus epidemi COVID-19 ini. Maaf ya. Ya jadi itu ya. Terus kemudian vaksin itu tadi ya. Tadi saya mengikuti webinar itu, ada pembicara dari kementerian itu, paling WHO memprediksi paling cepat itu pertengahan 2021 ya. Jadi makanya ini sangat panjang ya. Jadi makanya mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Eta ya. Jadi homeostasis kita itu ya 3 bulan ya, menyesuaikan dengan hal-hal yang baru ya. Termasuk kita di sini tadi para dosen di FK UMS ya. Kita harus ini ya, pinter online ya, sehingga ada meme-nya gini ya. Jadi kebutuhan sekarang itu dulu kalau piramida Bloom itu yang paling tinggi itu aktualisasi diri itu apa itu? Maslow ya, piramida Maslow. Itu yang paling bawah itu adalah wifi ya. Ini adaptasi kita. Terus kemudian ada meme lagi harta tahta dan kuota ya. Terus ada kebutuhan manusia itu sandang, pangan, dan cas-casan gitu ya. Itu ini ya meme-meme untuk istilahnya menghibur kita. Tadi Dr. Eta menyebut itu salah satu mekanisme coping yang positif ya. Humor jadi, yang positif ya, Dok. Mekanisme coping yang positif. Ya, jadi itu. Jadi memang ya akhirnya kita bisanya ngerem ya. Intinya bagaimana pertambahan kasus baru dan jumlah yang kasus lama yang belum sembuh itu masih dalam coverage layanan ya. Dan proses adaptasi ini juga menarik ya bagi dokter juga ya. Ada pengalaman dokter bedah itu dulu pakai N95 itu setiap hari ganti ya. Lama-lama dia berpikir kok boros ya, ternyata bisa diperpanjang 3 hari. Terus akhirnya bisa diperpanjang sampai seminggu ya. Jadi kalau sudah seminggu akhirnya dilepas. Itu pun masih didouble dengan masker bedah dan sebagainya. Jadi kita punya penyelesaian baru ya. Jadi adaptasi bagaimana tadi ya. Jadi kita beradaptasi secara adaptif ya, menyelesaikan masalah, tetapi emosi negatif kita itu tidak terekspresikan secara berlebihan ya. Saya kira itu jawabannya. Ini pertanyaan terakhir ya, Dokter. Jadi tidak semua pertanyaan saya sebutkan di sini. Tadi ada sekitar 20 pertanyaan, tapi berhubung waktu ya, jadi ini pertanyaan dari Aulia Ika. Aulia Ika Atika kepada Dr. Eta. Dok, apakah imunitas humoral juga bisa berpengaruh untuk menangkal virus COVID-19 ini? Jika iya, bagaimana cara meningkatkannya? Monggo, Dr. Eta. Saya baca imunitas humoral ya. Kalau imunitas humoral itu bagiannya dari Dr. Yusuf. Tapi kalau saya memang mekanisme, ya, yang saya tadi kemukakan adalah defense mekanisme humor. Nah, humor ini kan meningkatkan endorfin dan dopamin kita, jadi akan meningkatkan juga sistem imun kita, karena endorfin meningkat merangsang sel-sel imun
berkembang dengan baik. Ya, kalau imunitas humoral itu bagiannya Dr. Yusuf. Mau nggak Dr. Yusuf? Silakan Yusuf menambahkan. Yeah. Sebenarnya itu bagiannya Dr. Safari. Bal-balan. Mungkin saya menjawab, mungkin kalau Dr. Safari ada bisa di-unmute. Ya, jadi sebenarnya untuk eradikasi COVID-19 itu sebenarnya bukan imunitas humoral saja ya, itu ada imunitas humoral sekaligus imunitas seluler ya, dua-duanya harus seimbang ya. Kalau imunitas humoralnya terlalu dominan, selulernya tidak berkembang, ya akhirnya tidak bisa mengeradikasi dengan baik ya. Jadi harus berimbang, harus dua-duanya berimbang, ada dua kubu ya. Ya prinsipnya kalau imunitas secara umum ya tadi ya gizi yang baik ya. Mungkin dari Mbak Aulia tadi ya bisa melihat di panduannya Kementerian Kesehatan itu ada germas ya. Itu bisa dibaca piringku gitu loh. Ada nanti dicari ya, piringku di dalam makanan. Insya Allah kalau seperti itu insya Allah sudah terpenuhi ya kebutuhan kalori besar, terus kemudian mineral, ya, terus mikronutrien, ya, termasuk zinc, ya, itu juga dianjurkan. Terus kemudian vitamin C, ya, terus kemudian vitamin C itu punya dua sisi, ya, sebagai antioksidan sekaligus ini ya meningkatkan sistem imun, ya. Jadi antioksidan itu mengurangi kerusakan yang diakibatkan dari inflamasi, ya. Jadi itu. Nanti bisa dilihat itu ya, piringku di Kementerian Kesehatan, germas itu ada piringku, ada porsinya. Ya, terus kemudian ya tadi insya Allah kalau seperti itu, ditambah lagi ini ya, insya Allah di negara kita itu kan terpapar matahari dengan cukup ya. Jadi salah satu penyebab di Wuhan itu enabling faktor jadi pandemi itu kan terjadinya di akhir musim dingin ya. Jadi sistem imun di orang di wilayah itu berada di puncak titik terendahnya ya, karena paparan matahari terendah, sintesis vitamin D-nya terendah, sehingga sistem imunnya turun secara komunal maksudnya ya. Kemudian datanglah virus tersebut, plus ada tadi ya, interconnected dengan pesawat, kapal, dengan dan sebagainya, sehingga jadilah burst itu ya, jadi ledakan ya. Saya kira itu, Dr. Nining. Ya, terima kasih dokter. Tadi berkaitan dengan gizi, insya Allah di webinar selanjutnya ada materi mengenai gizi ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa webinar FKUMS ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa jam 15.30 ya, dengan tema-tema yang berbeda dan menarik insya Allah. Nah, alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kami, Dr. Eta, Dr. Yusuf. Kami juga akan ini mengingatkan ya, ada link penerbitan e-sertifikat webinar kelima. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi di link yang kami bagikan. Kemudian kami tunggu sampai jam 18 malam ini. Sertifikat akan kami kirim ke email masing-masing peserta. Nah, sebagai penutup, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari kami panitia bila ada kekurangan dalam acara webinar ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Eta, Dokter Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Sama-sama, mohon maaf atas kekurangannya. Maaf lahir batin. Sama-sama.